Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan dua rekan CGP saya lainnya akan melakukan praktik kucing untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai coachnya adalah saya sendiri, yaitu Janatul Hasanah SSI. Kemudian sebagai kucinya adalah Ibu Betri Muni SSI. Dan sebagai moderator adalah Ibu Iren. Selamat menyaksikan. Kita yang ketiga, di mana di kasus ketiga ini kasusnya itu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapat keteguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Jadi rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda ini menyampaikan jika ia ini tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menanggapinya? Nah, untuk proses coaching kali ini yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Jana, kucinya itu Bu Betri, dan saya sendiri sebagai pengamat. Jadi proses coachingnya kita akan laksanakan. Silakan Ibu Betri dan Bu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jana. Waalaikumsalam Bu Betri. Mari Bu, silakan masuk, silakan duduk Bu. Terima kasih, Bu. Ada apa nih Bu? Begini loh, Bu, saya tuh mau curhat ini, Bu. Saya tuh ingin berbagi keluh kesah, ya. Udah mumet banget rasa kepala nih. Ada masalah apa sih Bu? Begini loh, Bu. Saya tuh mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, pantasan. Sudah 3 hari ini saya melihat Ibu kurang bersemangat dan kelihatannya sering melamun. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Bu, saya nih memang butuh teman, Bu, ya. Butuh teman saya untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan masalah saya ini. Saya sangat terima kasih sekali kepada Ibu atas kepedulian Ibu, atas luangan waktu Ibu yang diberikan kepada saya. Oh ya, Bu, ngomong-ngomong, Bu, Ibu lagi sibuk nggak nih? Nanti malah saya mengganggu Ibu nih. Ya, tidak Bu, saya tidak sibuk. Jadi apa nih Bu yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya tuh hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya nih, Bu, yang saya hadapi sekarang. Jadi apa tujuan Ibu untuk berdiskusi kali ini tuh Bu? Nah, begini Bu, saya tuh kan merasa tidak nyaman karena sudah ditegur oleh kepala sekolah. Ya, jadi tentu saya tidak nyaman dengan situasi yang saya hadapi saat ini. Jadi itu saya bingung mau bagaimana lagi. Nah, Ibu ingat nggak? Beberapa hari yang lalu waktu saya disupervisi oleh pengawas. Nah, waktu supervisi itu saya tuh dapat teguran dari pengawas. Dan pengawas setelah dia negur saya, dia melaporkan kepada kepala sekolah. Itu Bu permasalahannya. Oh iya, saya ingat Bu. Waktu yang hari Selasa itu ya Bu ya? Iya. Tapi Bu, kok bisa gitu Bu? Apa mengapa itu Ibu mendapat teguran dari pengawas kita itu? Nah, begini Bu, saya itu kan waktu kemarin ditegur itu waktu mengajar yang di supervisi itu loh Bu. Waktu mengajar itu prosesnya Bu, prosesnya yang dikritis sama Bapak pengawas gitu loh. Oh, proses mengajar waktu supervisi. Maksudnya kalau boleh tahu saya ya yang bagaimana itu Bu yang dikritisi itu Bu? Gini Bu, nah beliau tuh kan waktu saya mengajar, beliau itu nampak keberatan karena waktu saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku paket gitu, buku teks gitu.
di situ dia agak keberatannya. Lalu setelah menyampaikan keberatan itu, bagaimana tanggapan Ibu Ibe terhadap respon dari Bapak pengawas kita itu, Bu? Ya begini Bu, saya sampaikan sama Bapak itu bahwa saya mengajarkan itu tetap saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan ya, dan saya selalu mengacu pada kurikulum. Nah setelah saya sampaikan pada waktu itu, nah beliau merasa tersinggung. Ya memang sih waktu penyampaian itu mungkin saya mengucapkannya agak keras gitu mungkin Bu, jadi tersinggung mungkin Bapak tuh. Oh, jadi masalahnya begitu. Iya. Sekarang Bu, saya mau tanya nih sama Ibu, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran itu, Bu? Nah, seperti saya ceritakan tadi, Bu, saya tuh menggunakan berbagai sumber, ya. Saya ngambil buku referensi itu dari perpustakaan, bahkan mungkin ada saya memperlihatkan buku gambar dan ada saya tayangan video serta mengajak anak-anak mengamati lingkungan di sekitar sekolah. Nah, jadi kan saya menganggap kan lingkungan sekolah itu bisa mendukung untuk pembelajaran, apalagi saya kan mengajar biologi. Ya coba wajar dong saya ngajar itu ke lingkungan gitu loh, Bu. Iya sih, Bu. Wah, sebenarnya itu memang bagus, Bu. Karena kan lingkungan belajar kita juga memang bisa dimanfaatkan ya, Bu. Nah, sekarang Iya. gini, Bu. Saya mau nanya nih, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks gitu loh, Bu? Karena saya menganggap begini, menurut saya ya sumber belajar selama ini yang saya gunakan itu sudah memudahkan bagi anak-anak untuk termotivasi, Bu. Jadi yang penting saya sudah mengacu pada kurikulum, bukannya begitu, Bu? Iya sih, Bu, begitu. Iya benar sih. Cuman begini, Bu, apakah ketika pembelajaran tersebut dengan sumber belajar yang Ibu gunakan tersebut, Ibu dapat ya kita kan tahu ya, Bu ya, bahwa anak-anak kita ini mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda gitu, Bu. Iya sih Bu, benar Bu, memang kebutuhannya berbeda. Jadi mengapa saya kepikiran ke sana ya Bu? Memang sih selama ini sebenarnya ada memang beberapa siswa yang kurang maksimal sih Bu. Nah, itulah Bu, mengapa pentingnya buku teks itu. Jadi saya rasa mungkin memang pengawas itu mengarahnya ke sana gitu. Jadi harapan pengawas itu ya selain kita menggunakan daripada lingkungan atau media-media yang lainnya, kita tetap referensi yang kita gunakan juga dengan memakai buku teks. Saya rasa mungkin seperti itu, Bu. Iya ya Bu, ya kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, Bu. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah Ibu berbagi keluh kesah dengan saya? Alhamdulillah Bu, sedikit saya sudah merasa lebih tenang. Saya sudah mendapat gambaran bahwa buku teks itu penting untuk kita saat kita mengajar, karena kalau kita ke lingkungan, kalau memang tidak ada referensi kan menyatakan kebenaran tidaknya pengamatan kita itu kan memang kita butuh buku. Itulah menurut saya benar, ada benarnya juga itu. Oh iya. Begini Bu, kan Ibu sudah panjang lebar memaparkan kepada saya tentang masalah Ibu, solusi yang Ibu ingin. Sekarang saya ingin tahu nih apa Bu rencana Ibu ke depannya begitu Bu. Begini Bu ya, pertama saya mau menemui kepala sekolah dulu. Saya mau minta maaf kepada beliau dan saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi antara saya dengan pengawas. Nah nanti saya minta waktu, diatur waktunya lah, mau ada pertemuan lah dengan pengawas karena saya udah merasa bersalah gitu. Ya. Wah itu ya rencana yang luar biasa menurut saya Bu. Saya setuju dengan langkah yang Ibu ambil tersebut. Ya Bu, selanjutnya nanti saya akan minta tolong sama kepala sekolah untuk memfasilitasi pertemuan saya dengan pengawas Bu. Iya ya Bu, rencana yang bagus tuh Bu. Jadi harapan Ibu ketika Ibu bertemu dengan pengawas itu apa Bu? Yang jelas intinya tentu saya harus minta maaf Bu, karena memang saya salah. Karena
karena mengajar tanpa buku teks itu memang salah, karena kita dengan tanpa buku teks itu tentu bisa saja pendapat kita itu berbeda ya Bu ya. Jadi intinya saya minta maaf dan saya ingin memperbaiki hubungan. Nanti kemudian kedepannya saya akan mengajar pakai buku teks dan juga sumber-sumber belajar lainnya. Yang jelas buku utama yang dipakai itu tetap, apalagi buku paket yang untuk teks siswa ya. Nah, itu saya akan pakai kedepannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu Bu, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang telah Ibu buat ini Bu? Komitmen yang saya lakukan ini, kalau dalam proses pembelajaran tentu saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada, dan tentu saya di sini akan menggunakan buku teks yang sesuai, yang dipakai siswa dan yang cocok untuk guru. Dan selain itu juga saya akan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pengawas, kepala sekolah. Jadi saya tidak hanya mengikuti kehendak hati sendiri, walaupun saya menganggap itu pembelajaran itu sudah benar menurut saya, tetapi saya kan juga punya atasan, mereka lebih tahu gitu, mereka lebih punya pengalaman daripada saya. Jadi kedepannya saya akan menggunakan buku teks. Oke Bu. Kemudian Bu, dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan atau menjalankan komitmen ini apa Bu? Ya, saya akan tetap melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang perbaikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu, di sekolah gitu. Itu ide yang bagus Bu. Semoga ya Bu, masalah yang dihadapi ini bisa kita selesaikan, kemudian Ibu dapat kembali ya beraktivitas dengan tenang, dengan nyaman, tanpa kepikiran ya Bu ya. Bagaimana nanti, karena kita tiap hari ketemu ya Bu ya dengan kepala sekolah, kemudian kan nggak enak ya Bu ya kalau hubungan kita nggak baik ya Bu. Iya. Itu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu Jana atas telah mendengarkan keluh kesah saya, masukannya. Jadi sekarang saya sudah lega nih. Sama-sama Bu, semoga kita dapat mewujudkan generasi hebat ya Bu ya. Iya, dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Jana. Ini insya Allah akan saya coba terapkan ke depannya. Saya permisi dulu Bu Jana. Oke, silakan Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, coaching yang sungguh luar biasa, yang sangat menarik. Saya lihat di sini proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Jana dan Ibu Betri gitu. Dari sesi coaching hari ini saya sudah nampak pemakaian model Tirta yang sudah diterapkan. Baik dari itu saya lihat dari sisi tujuan utamanya udah nampak di situ dengan jelas. Habis itu cara mengidentifikasi masalahnya pun juga saya tengok pertanyaan-pertanyaannya memang begitu menggali gitu, sehingga si kucinya itu tuh dengan leluasa menjelaskan apa permasalahannya, sehingga si coach ini juga membantu si kucinya mencari solusi atas masalah yang dia lakukan. Saya lihat juga di rencana aksinya juga dijelaskan di situ apa yang harus dilakukan oleh seorang coach nanti. Coachnya juga menjelaskan kedepannya saya akan menemui kepala sekolah, meminta beliau juga akan memfasilitasi dia dengan pengawasnya begitu. Dan juga saya lihat di situ rasa tanggung jawab dari coach ini juga mulai nampak dengan niat dia ini mau menyatakan dia saya ini salah. Nah, kedepannya saya akan merubah cara belajar saya. Berarti proses pembelajaran itu sebaiknya memang memakai buku teks begitu. Walaupun media-media pendukung lainnya akan tetap dipakai juga yang memang tertuju terhadap kurikulum yang akan memandu kita dalam proses pembelajaran. Jadi saya ucapkan terima kasih, proses coaching yang sungguh baik. Jadi saya ucapkan tepuk tangan dulu untuk proses coaching. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.
Wah, Berikut ini memang suatu komentar proses kucing saya yang luar biasa. tentang Ibu, praktik ya. kucing pada kasus Mantap. yang pertama, Jadi yaitu ini tentang Bu, seorang guru sangat saya memahami kan jika sudah Rina, mengamati nih Bu salah dari satu awal muridnya, berbakat sampai dalam akhir berpidato ini. dalam eh, berbahasa Inggris. Proses Ia kucing yang mendorong Ibu Rina untuk lakukan mengikuti berdua ini, Bu perlombaan Iren, Bu pidato dalam Petri, bahasa ini Inggris menurut saya itu tingkat memang yang kabupaten. luar Namun biasa. nampaknya Karena Rina saya masih lihat belum percaya diri. tahapan-tahapan Bagaimanakah daripada cara Anda dalam kucing ini, menanggapi yaitu hal ini? tahapan Tirta tadi, Berikut komentar itu sudah dari saya kelihatan. sebagai Nah, pengamat. dimana tahapan tersebut tuh sudah terlaksana menurut saya gitu, mulai dari menjelaskan tujuan umumnya, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi dengan melakukan penggalian informasi yang awalnya tidak terduga gitu. Ya, akhirnya terkemukalah alasan-alasan tersebut. Kemudian melakukan rencana aksi dari penyelesaian kasus yang dihadapi. Kemudian menindaklanjuti dengan rasa tanggung jawab kegiatan yang sudah direncanakan tadi. Ya, Bu, semoga pelaksanaan kucing kita ini dapat kita laksanakan dan terapkan di sekolah ya, Bu. Iya Bu, amin. Oke Bu, terima kasih buat Bu Iren dan Bu Putri atas kucing yang luar biasa. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik kucing yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.